2, 1, engage! Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga kita semua masih happy dan juga selalu punya hubungan yang baik sama Tuhan di rumah. Hari ini saya dapat giliran untuk sharing firman Tuhan. Dan saya berharap firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Judul firman Tuhan hari ini adalah pengharapan di antara ketidakpastian. Kita nggak tahu pandemi corona ini sampai kapan. Ada yang bilang sampai bulan Juni, ada prediksi juga bisa sampai bulan Juli, ada yang bilang sampai Agustus, atau ada yang bilang juga sampai akhir tahun. Tapi kita sama-sama nggak tahu gitu. Dan yang jelas banyak sekali orang yang terdampak oleh virus corona ini. Yang saya lihat, pariwisata hancur. Di Bali pemasukan begitu luar biasa, sekarang menurun sangat drastis. Hotel banyak yang tutup, tour guide banyak yang nganggur, travel juga pasti nggak laku. Transportasi ikut hancur. Harusnya sebentar lagi mereka bisa panen karena ada Idul Fitri. Cuma kali ini nggak bisa karena kan dilarang untuk mudik. Jadi transportasi yang harusnya bisa ngumpulin uang, bisnisnya bisa berkembang, tapi nggak bisa. Terus juga pesawat udah mulai diblokir, jadi nggak boleh terbang kemana-mana, nggak boleh bawa orang. Perusahaan banyak yang bangkrut. Saya tadi lihat di CNN Indonesia, 6.000 UMKM di daerah Bekasi itu udah mau hampir terancam bangkrut. Itu yang di Bekasi, nggak tahu yang di Jakarta yang mungkin bisa lebih gitu dari itu. Begitu banyak orang yang perusahaannya akan bangkrut, dan jelas berarti akan banyak orang yang akan menganggur. Jadi ekonomi sedang nggak baik. Dan kita juga nggak tahu sampai kapan. Bisa besok, bisa lusa, atau bisa tahun depan, atau bisa berlarut-larut sampai beberapa tahun. Kita nggak tahu. Kita berada di masa-masa yang sulit saat ini, yang tidak pernah kita bayangkan. Mungkin waktu kita ada di malam tahun baru di tahun 2019, kita sangat bahagia menyambut tahun ini. Karena apa? Karena kita tidak tahu ternyata di tahun ini ada musibah yang begitu luar biasa. Coba seandainya kita bisa tahu, oh tahun 2020 akan ada musibah corona yang membuat banyak perusahaan hancur, yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, yang merenggut banyak jiwa, yang membuat kita menjadi susah, yang membuat kita nggak bisa kemana-mana, terkurung di rumah aja. Mungkin saat kita mau merayakan tahun baru, kita nggak akan senang. Kita nggak akan punya euforia. Bahkan kita akan merasakan kalau bisa jangan sampai tahun 2020. Cuma kenapa kita bisa senang, kita bisa bahagia, kita bisa pesta bahkan? Karena kita nggak tahu masa depan kita kayak gimana. Seperti itulah kita juga nggak pernah tahu besok itu seperti apa. Keadaan kita ini sangat sulit. Tapi ada satu tokoh firman Tuhan yang pernah mengalami hal seperti ini. Bahkan hal yang lebih parah atau lebih sulit dari yang kita alami. Yaitu namanya Ayub. Kita pasti pernah mendengar ceritanya gitu. Ayub itu semuanya habis. Pertama, keluarganya habis. Anak-anaknya mati semua. Kena bencana alam. Istrinya meninggalkan dia. Hartanya habis semua. Sapinya mati, dicuri orang. Terus juga keledainya dicuri orang. Budak-budaknya dibunuh. Kambing domba habis. Untanya habis, semuanya habis. Dari peliharaan, sumber pemasukan, bahkan kendaraan dia hilang semua. Kesehatannya pun yang terakhir direnggut juga.
karena dia mengalami satu penyakit. Ada borok di tubuhnya yang bahkan sangat gatal, harus digaruk pakai beling. Semuanya hilang. Harta yang begitu banyak tiba-tiba hilang dalam sekejap. Mungkin saat ini juga ada yang mengalami hal seperti itu. Ada yang kesehatannya hilang. Saya berdoa untuk semua yang terkena dampak COVID-19 ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan berikan kesehatan buat mereka semua. Buat teman-teman yang sakit juga saya berdoa untuk kita semua bisa Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan. Ada yang hartanya hilang, perusahaannya bangkrut, usahanya hancur. Saya pernah dengar waktu itu teman saya ada yang jualan makanan gitu, jual soto. Dia jual soto itu sekitar 1 bulan. Saya suka sotonya enak. Dia jualan 1 bulan, terus tiba-tiba dia bangkrut. Pas saya tanya kenapa bisa bangkrut, gara-gara cuma 3 hari dia jualan, gak ada yang beli sama sekali. Ada yang beli cuma 1 atau 2 piring. Akhirnya modalnya habis dan dia bangkrut gitu. Dan kita tahu saat pandemi corona ini semua turun penjualan. Saya pun terdampak gitu. Bekerja di apotek juga sangat sepi. Pemasukan tinggal 30% dari biasanya. Nah, ini dia bangkrut. Dan berapa banyak orang seperti dia yang usaha dengan modal yang sangat kecil akan tidak bertahan pada saat ini. Hartanya habis. Bahkan juga ada yang mungkin keluarganya meninggal karena COVID-19. Keluarganya pun dipanggil Tuhan. Kita mengalami seperti yang Ayub alami. Tapi Ayub itu sangat luar biasa. Karena di Ayub 1 ayat 21 dia berkata hal yang sangat menguatkan. Yaitu katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidak ada satupun keluhan yang keluar dari mulut Ayub, tapi yang keluar adalah pujian kepada Tuhan. Sekalipun apapun yang telah diberikan oleh Tuhan diambil, dia tetap bersyukur. Dia tetap bilang terpujilah nama Tuhan. Sekalipun hartanya hilang, sekalipun kesehatannya hilang, sekalipun keluarganya meninggalkan dia, dia tetap bisa bertahan. Dia bilang terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita memasuki masa yang sulit, tapi ingat, kita jangan putus asa. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK. Saya juga baca banyak perusahaan yang tidak sanggup untuk melanjutkan usahanya, akhirnya memutuskan untuk memecat sebagian karyawannya. Mungkin ada dari kita yang terdampak seperti itu. Saya berkata, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksudnya apa? Seandainya kita sekarang mungkin kehilangan pekerjaan, itu sudah seizin Tuhan. Dan ingat, kalau itu seizin Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Di 2 Korintus 4 ayat 8, Paulus pernah berkata seperti ini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan. Sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Mungkin kita berada dalam situasi yang menganiaya kita. Saya melihat berita dan begitu sedih gitu. Banyak orang yang bahkan gak punya uang sama sekali karena gak punya tabungan. Dia gak tahu mau makan apa. Tapi bersyukur ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, juga bantuan dari orang-orang yang punya hati untuk memberi kepada mereka. Mereka bisa bertahan dengan itu semua. Tentunya
ketika kita bisa mengalami masalah yang luar biasa seperti ini, ada seizin Tuhan. Mungkin kita teraniaya dengan keadaan seperti ini, tapi ingat, kita tidak ditinggalkan sendirian. Banyak orang yang kelaparan saat ini. Mereka teraniaya karena perutnya tidak bisa terisi. Tapi ingat, semuanya ada penyertaan Tuhan. Tuhan gak tinggal diam. Tuhan memberikan, mungkin mengizinkan virus COVID-19 ini ada di tempat kita saat ini. Semuanya ada maksud Tuhan. Kita mungkin gak tahu saat ini kenapa Tuhan memberikan ini semua. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayub di situ punya suatu keyakinan ketika dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia punya satu keyakinan bahwa Tuhan tetap bersama dia. Apapun yang terjadi, dia nggak mau mengatakan yang tidak baik kepada Tuhan. Dia mau tetap bertahan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan selalu beserta dia. Kalau dia harus mengalami hal yang susah, itu pun pasti seizin Tuhan. Kalau dia mengalami satu hal yang bahagia, itu pun juga seizin Tuhan. Hari ini, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Satu poin aja yang saya bagi, yaitu ketika kita menghadapi masalah yang begitu luar biasa, mungkin kita mengalami kehilangan pekerjaan, mungkin kita mengalami kehilangan kebebasan yang biasanya kita bisa kemana-mana, ini cuma di rumah aja. Mungkin kita mengalami kehilangan keluarga kita yang meninggal karena COVID-19 ini. Mungkin kita juga kehilangan kesehatan kita. Mungkin ada yang terpapar oleh COVID atau terpapar dengan penyakit lain, kita sedang tidak enak badan. Apapun yang terjadi, ingat Tuhan selalu beserta dengan kita. Saya punya teman-teman yang terkena COVID-19 dan dirawat di Wisma Atlet. Saya sangat sedih mereka bisa terkena seperti itu, tapi saya juga bersyukur. Ternyata Tuhan menjaga mereka, Tuhan merawat mereka, dan hari ini mereka tetap sehat. Mereka tetap bisa beraktivitas meskipun di lingkungan yang sangat terbatas. Tapi penyertaan Tuhan tidak berhenti kepada mereka. Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan menjaga mereka. Tuhan juga memberikan kekuatan untuk mereka bisa menerima keadaan mereka seperti itu. Kadang ketika kita mengalami suatu masalah, kita gak bisa terima, kita menyalahkan Tuhan. Tapi kita mau belajar dari Ayub, kita mau belajar dari Paulus. Ayub bilang ketika dia menghadapi satu masalah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apapun yang terjadi dalam hidup dia serahkan semua pada Tuhan. Dan yang kedua, tadi kita lihat dari Paulus, dia terjepit, dia dianiaya, dia mengalami masalah, tapi dia tidak putus asa karena dia tahu ada penyertaan Tuhan. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan dia. Saya juga mau mengatakan buat jemaat yang beribadah di GPA Raja Damai, apapun yang terjadi, mungkin ekonomimu sekarang lagi susah, mungkin kesehatanmu pun hilang, mungkin kita menghadapi situasi yang sulit, tapi percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah, semua itu tidak lepas dan tidak bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Jadi bersyukur dan hadapi. Karena apa? Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi kita bersyukur dan kita hadapi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.